yang menyala di tengah. Depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah di surga. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini lewat radio, video, internet, dimanapun berada. Biarlah lewat doa penyembahan ini kita merasakan biarlah kasih Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga Tuhan memberikan kekuatan menghadapi dunia yang sedang goncang. Tetapi kasih Tuhan lebih dari segala hal. Puji nama Tuhan. Untuk itu biarlah menjadi kerinduan kita untuk selalu kita mendekat kepada Tuhan, supaya kasih Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kita. Kita akan pujikan sebagai kerinduan kita kepada Tuhan suplemen nomor 29, suplemen 29 di Word and Love. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Sekali lagi, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam, kita akan bangkit berdiri. Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi, satu hal yang kurindukan, dan nanti pada akhirnya doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Kur, kita angkat tangan. Ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kur, lagi lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Biarlah ini menjadi pengakuan sekaligus pengalaman kami bersama hari-hari ini Tuhan, supaya kami lebih, oh Tuhan, suka berada di rumah-Mu daripada di tempat lain. Kami lebih mengutamakan ibadah pelayanan kepadamu dari segala perkara yang lain di dunia. Sebab hanya lewat ibadah pelayanan kami mendapatkan jaminan kepastian dari Tuhan. Hidup sekarang, masa depan indah, sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pelayanan kami ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Ampuni kekurangan-kekurangan kami, sucikan oleh darah-Mu. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat diurapi oleh Tuhan untuk mampu
memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat terjadi di tengah kami. Pembaruan pertolongan Tuhan nyata bagi kami semua. Terima kasih. Saudara-saudara masih dalam perjalanan serta lindungi. Tibakan di tempat dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita di hari-hari ini, khususnya kalau kita mendengar lewat firman yang dibukakan di tengah-tengah kegoncangan dunia, kita tidak ada kemampuan. Tetapi biarlah kesempatan ini adalah waktu untuk kita mendekat kepada Tuhan. Kita percaya disinilah kita akan merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Kembali kita akan pujikan dengan pujian suplemen nomor 12, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Mu. Ukur karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, baik pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan, ukur karya terbesar,
harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kagum, kasih terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Puji nama Tuhan. Ketika kita ingat siapa kita bangsa kafir yang seharusnya binasa, seperti keledai yang harus dipatahkan batang lehernya, tetapi Tuhan lewat kurbannya di kayu salib menolong kita sehingga bangsa kafir tidak binasa bersama dunia, tetapi mendapatkan kemurahan dan belas kasih Tuhan, bisa diselamatkan bahkan dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Untuk itu mari kita bersama-sama dalam kehidupan kita mohon kemurahan Tuhan supaya dalam hidup ini tetap bisa memuliakan Tuhan. Nyanyian rohani nomor 211, puji-puji Yesus. Kita pujikan dengan bangkit berdiri, puji-puji Yesus. 211. Bait kedua, Yesus kekuatan kita, Yesuslah benteng hidup kita, Yesuslah pembebas kita. Puji Tuhan, puji-puji. Sekali lagi, puji-puji Yesus.
Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang melepaskan kita, Dia yang menguatkan kita. Haleluya, Yesuslah kekuatan kita. Yesuslah benteng hidup kita, Yesuslah pembebas kita. Puji Tuhan. Bait ketiga, biar gunung-gunung bergoncang, angin topan datang menderu, kuasanya membangkitkan kita. Puji Yesus. Dia yang menyembuhkan, Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang melepaskan kita, Dia yang menguatkan kita. Haleluya. Bait kedua, Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah benteng hidup kita, Yesuslah pembebas kita. Puji Tuhan. Bait ketiga, biar gunung bergoncang, angin topan datang menderu, kuasanya membangkitkan kita selamanya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Benar seperti firman yang sudah kita dengar, di akhir-akhir zaman ini terjadi keguncangan yang sangat hebat, Bapak Ibu Saudara, baik secara jasmani. Kalau saya amati, Saudara, ini terjadi keguncangan sehingga saya melihat dalam dunia perdagangan terjadi banyak tipu muslihat, banyak ya saling menipu, saling menjerumuskan. Demikian juga terjadi keguncangan secara rohani. Untuk itu mari kita bersama-sama, kita tidak ada kekuatan, tetapi menjadi ucapan syukur kita lewat firman yang diberitakan di tempat ini. Tentu kita merasakan itulah kekuatan kita, itulah sandaran hidup kita, sehingga sekalipun di tengah-tengah keguncangan kita tidak ikut terseret diguncangkan oleh dunia, tetapi selalu berada dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Untuk itu sebagai ucapan syukur kita naikkan pujian nyanyian rohani nomor 174. Terima kasih atas firman-Mu. 174. Terima kasih atas firman. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu, jadi beli pada dalam hidupku. Bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur. Sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu, jadi pelita dalam hidupku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, sebab firman-Mu
hanguskan hatiku. Terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu jadi pelita. Sekali lagi terima kasih atas firman. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu jadi pelita dalam hidupku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, sebab firman-Mu hanguskan kur. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Terima kasih, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu jadi pelita dalam hidupku. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu jadi pelita dalam hidupku. Kita bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, sebab firman-Mu hanguskan kur. Sekali lagi aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Puji nama Tuhan. Kita tahu memang untuk mencari firman banyak pergumulan, banyak kesulitan, bahkan harus membayar harga. Tetapi Tuhan lebih mengasihi kita lewat pembukaan firman. Tuhan menuntun kita supaya kita disucikan, dibaharui, dan kita percaya kuasa firman satu saat akan menjadi dua sayap burung nasar yang akan menolong kita di tengah-tengah dunia ini untuk menyingkirkan kita di padang gurun jika antikris berkuasa, sampai nanti kita percaya kuasa firman dalam urapan Roh Kudus mampu mengangkat kehidupan kita bertemu dengan Yesus. Puji nama Tuhan. Sementara ini mari kita akan pujikan dalam Psalm nomor 192, Oh Yesusku. Darimu, oh Yesus, oh Yesusku, janganlah ada sesuatu
yang memisahkan aku dari kasih-Mu. Hari demi hari, hari demi hari berlalu dalam naungan kasih-Mu. Walau mengalami kematian, namun selalu berkenangan. Engkau bertambah-tambah, aku semakin berkurang. Biarlah Kau semakin nyata di dalam hidupku. Bait kedua, hancur luluh. Hancur luluh, hatiku mengenang kebaikan-Mu. Lalu ku bertanya, apakah sebabnya? Kau limpahkan kasih yang tak berkesudahan. Oh sungguh tak mengerti, ku tak mengerti. Hari demi hari, hari demi hari berlalu dalam naungan kasih-Mu. Walau mengalami kematian, namun selalu berkenangan. Biarlah Kau semakin, aku semakin berkurang. Biarlah Kau semakin nyata di dalam hidupku. Bait kedua. Bila ku menghampirimu, berkaca dalam firman-Mu, nyatalah keadaanku berbeda dengan-Mu Tuhan. Engkau suci dan mulia, aku begitu hina, namun Kau menambahkanku menjadi milik-Mu. Bait ketiga, terima kasih. Terima kasih untuk pembukaan pernyataan kasih-Mu pada diriku. Kerinduanku untuk selalu bersekutu agar penyertaan-Mu kekal dalamku. Hari demi hari, hari demi hari berlalu dalam naungan kasih-Mu. Walau mengalami kematian, namun selalu berkenangan. Biarlah Kau bertambah-tambah, aku semakin berkurang.
biarlah kau semakin nyata di dalam hidupku. Bait kedua kur, bila ku menghampiri, bila ku menghampirimu, berkaca dalam firman-Mu, nyatalah keadaanku, berbeda denganmu Tuhan. Engkau suci dan mulia, aku begitu hina, namun kau menambah. Kur bait kedua, bila menghampirimu, menghampirimu, berkaca dalam firman-Mu, nyatalah keadaanku, berbeda denganmu Tuhan. Engkau suci dan mulia, aku begitu hina, namun kau mendambakanku menjadi milik. Puji nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan lewat pembukaan firman yang menunjukkan kelemahan kekurangan kita, supaya kita disucikan, dibaharui, dan satu kali kelak sama mulia dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah kita bersama-sama mohon kemurahan Tuhan, supaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mujizat masih ada. Kita akan pujikan pujian ini untuk menyambut firman Tuhan. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau. Kita akan bangkit berdiri, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tak mungkin bagimu, saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Kur, dan waktu selanjutnya saya serahkan. Dalam hidupku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Kami percaya setiap kami mendengar firman-Mu, mujizat masih bisa kami alami Tuhan. Baik mujizat secara rohani, pembaruan hidup, sampai mujizat jasmani, pertolongan-pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Itu sebabnya nyatakan firman-Mu bagi kami semua, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba bisa menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Urapi pula kami semua, baik yang ada di sini mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Urapi semua mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan menjamah kami, mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali.
Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal yang ke-6, Kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat 17. Kita baca 12 sampai 17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara yang menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Puji Tuhan. Ini pembukaan meterai yang ke-6, pembukaan meterai yang ke-6, hukuman Allah Roh Kudus yang ke-6 atas dunia, sehingga terjadi gempa bumi yang dahsyat dan lain-lain, saudara, yang mengakibat gempa bumi yang dahsyat yang mengakibatkan matahari hitam bagaikan karung rambut, bulan merah darah, merah bagaikan darah, bintang-bintang berguguran. Itu sama dengan terjadi kegoncangan di bumi, sama dengan terjadi kegelapan di bumi. Terjadi kegoncangan di bumi sama dengan terjadi kegelapan di bumi. Terjadi kegelapan di bumi. Ya, ini yang akan kita hadapi hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Ya, kegoncangan dalam bentuk kegelapan di bumi. 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 7. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Saudara, apabila mereka mengatakan semuanya damai aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak akan hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Ya, jadi ini justru keadaan gelap, ini malam itu gelap. Nah, banyak yang tidur dan mabuk. Ini yang harus kita hati-hati. Saja terjadi kegoncangan, terjadi kegelapan. Banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hidup dalam kegelapan. Banyak hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang hidup dalam kegelapan. Sama dengan tidur non-aktif tidak setia dalam ibadah pelayanan, dan mabuk. Nah, itu mabuk, dosa makan minum, kawin mengawinkan. Tidur dan mabuk di waktu malam. Tidur non-aktif, tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, mabuk, masuk dalam dosa, ya, hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Akibatnya kedatangan Yesus kedua kali seperti pencuri di tengah malam. Tidak tahu dia. Kedatangan Yesus kedua kali seperti pencuri, ya, di waktu malam, sehingga ketinggalan. Banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan ketinggalan saat Yesus datang kedua kali, ketinggalan di bumi ini saat Yesus datang kembali kedua kali, dan binasa untuk selama-lamanya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Terjadi kegoncangan di bumi, terjadi kegelapan, justru banyak hamba Tuhan pelayan tidur, tidak setia, tinggalkan ibadah pelayan, pensiun. Sekarang ini banyak, saudara, tidur dan mabuk. Nah, ini jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa, mabuk. Itu saja, tidur dan mabuk pada waktu malam. Akibatnya ketinggalan. Kedatangan Yesus seperti pencuri di waktu malam, tidak tahu dia. Ketinggalan pada saat Yesus datang kembali kedua kali,
berarti masuk dalam kebinasaan untuk selamat. Oleh sebab itu di ayat yang ke-6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga dan sadar. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga dan sadar. Itu sama dengan hidup dalam terang. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga dan sadar. Itu sama dengan hidup dalam terang. Hidup dalam terang. Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal yang ke-12. Ini tentang berjaga-jaga. Lukas pasal 12 ayat yang ke-35 dan 36. Ya, kewaspadaan. Judulnya kewaspadaan. Berjaga-jaga. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Nah, tidak ketinggalan. Kalau tuannya datang, dia buka pintu, tidak ketinggalan. Semoga kita bisa mengerti. Jadi ini di sini ada 3 macam berjaga-jaga dan sadar. Ada 3 macam berjaga-jaga dan sadar. Nomor 1 tadi tetap berikat pinggang. Nomor 1 tetap berikat pinggang. Nah, 1 tetap berikat pinggang. Dalam Efesus 6 ayat 14. Efesus pasal 6 tetap berikat pinggang. Ini nomor 1, jaga yang pertama, berjaga-jaga. Nomor 1, tetap berikat pinggang. Efesus 6:14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Berikat pinggangkan kebenaran. Nah ini, tetap berikat pinggang. Ikat pinggang kebenaran. Artinya, tetap berikat pinggang, artinya tetap pegang teguh firman pengajaran yang benar. Tetap pegang teguh firman pengajaran yang benar. Ya, tetap pegang teguh firman pengajaran yang benar dan taat dengar-dengaran. Dan tegas untuk menolak. Tegas untuk menolak ajaran yang salah. Ya, tegas untuk menolak ajaran yang salah. Sekali lagi, setiap mendengar ajaran yang salah kita diselar. Hati nurani diselar besi panas. Hati nurani diselar besi panas. Tidak sadar kita lama-lama, lama-lama betul-betul, lama-lama betul-betul terhilang kita. Lama-lama terhilang. Nah, itu gelap juga nanti. Harus waspada. Saya punya 2 saksi dekat dengan saya. Itu Jadi satu yaitu adik saya sudah dengar 1 kali dia ketawa, wah kok bisa begitu, begini. Saya sudah nasihati, jangan, sudah berhenti. Kalau ini cuma ngantar bos saja. Lama-lama dia menolak yang benar. Menolak yang benar. Kalau dia tetap dalam penggembalaan yang menolak yang benar, tidak bisa tertolong. Untung dia ikut fellowship ke Papua waktu itu. Tidak tahu angin apa ya, ini dari Tuhan kami berdoa, dia ikut ke Papua. Harus ikut fellowship yang benar. Kalau tetap di penggembalaan yang ajarannya tidak benar, ya tidak bisa kelepas, tidak bisa lepas. Suatu waktu ikut fellowship ke Papua, sampai hari ini dia kembali. Ya, itulah, sungguh-sungguh. Yang satu lagi, waduh, dengar ajaran, aku terngiang-ngiang. Waduh, luar biasa. Oh gitu ya, iya. Satu waktu dia liburan ke Malang. Liburan, dengar firman agak lama, 3 kali kebaktian mungkin. Baru datang pada saya, loh kok beda yang aku dengar ya. Padahal dia terngiang-ngiang, aku luar biasa firman ini. Di tempat lain, waduh terngiang-ngiang, tidak pernah gini sejak dulu. Saya cuma tapi setelah dengar firman, loh kok beda ya. Kok beda ya, semakin dengar 2 kali, beda ya. Nah, itu bahaya betul. Diselar besi panas. Jadi kita tetap pegang teguh pengajaran benar, taat. Sekali lagi kalau saya bilang gitu bukan, di sini aja yang benar. Enggak, Alkitab yang benar. Dan tegas untuk menolak
ajaran yang tidak benar. Tegas untuk menolak ajaran yang tidak benar. Itu berikat pinggang kebenaran. Ya, kemudian artinya hidup dalam kebenaran. Nah, kalau sudah bisa berpegang teguh pada firman pengajaran benar, taat dengar-dengaran, tegas menolak yang tidak benar, kita bisa hidup dalam kebenaran. Yang dimakan benar. Yang dimakan benar, produknya benar. Kalau yang dimakan racun, mau saudara mau pakai obat apapun, gak bisa. Kalau yang dimakan benar, produknya benar, semua benar. Hidup dalam kebenaran. Mulai dari ujung rambut sampai kaki benar. Pemikiran benar, perkataan benar, perbuatan benar. Semua benar. Nikah benar, keuangan benar, semua benar. Hidup dalam, takut untuk salah, itu kalau pegang teguh benar. Semua hidup dalam kebenaran, dalam segala aspek hidup kita benar. Ya, kemudian satu lagi, tergembala. Amsal 12:26. Kalau sudah hidup benar pasti tergembala. Ya, orang benar mendapati tempat penggembala. Tapi orang tidak benar, jalan orang fasik sesat. Tidak mau tergembala sesat. Orang benar, nah ini gunanya firman. Sekali lagi, pemberitaan firman itu berhasil bukan kalau orang nangis, orang ya boleh. Tapi yang berhasil membawa ke kandang, bisa tergembala domba-domba itu. Baru pengajaran yang benar. Bisa membawa ke kandang. Nah, bagaimana bisa membawa ke kandang? Membenarkan dulu. Yang salah-salah dibenarkan dulu. Baru orang benar, tidak usah diajari. Orang benar mendapati tempat penggembalaan. Nah, tergembala dengan benar dan baik. Orang benar tergembala dengan benar dan baik. Ya, semoga kita bisa mengerti. Tapi kalau tidak benar, menyesatkan. Itu tadi, orang fasik tersesat. Tidak bisa tergembala. Ya, ini semoga kita bisa mengerti. Mengapa kita harus tergembala? Ya, jawabnya tadi, supaya tidak disesatkan ajaran-ajaran palsu. Supaya tidak disesatkan, jalannya tidak sesat. Sekali lagi, kalau ke surga lurus, nah ini ajaran sesat belokkan. Wow, sana lebih bagus, sana lebih gini, lebih ini. Nggak sampai ke surga. Sesat itu salah arah. Salah arah, tidak sampai ke tujuan kerajaan surga. Tapi ajaran sesat itu juga makanan. Nah, kenapa harus digembalakan? Supaya tidak disesatkan ajaran palsu, arahnya tetap ke Yerusalem baru, tidak salah arah jalannya. Tapi ajaran sesat itu juga makanan, supaya tidak diracun oleh ajaran palsu, makanan rohani yang palsu. Kalau diracun tambah hari, tambah lemas kita. Tambah lemah kerohanian kita. Tambah lemah. Tambah lemah kerohanian kita. Coba dilihat. Kalau sudah keracunan, mau gerak sudah susah. Mau datang ibadah sama ini, sudah susah. Gak bisa lagi. Tambah lemah. Tidak ada orang diracun tambah kuat. Tidak ada. Lemah. Kalau racun jasmani, tubuh jasmani lemah. Mulai dia. Mau kerja, aduh capek aku. Aduh inilah, aduh. Kalau rohani, ayo mau ibadah, aduh tunggu dulu. Kalau dulu semangat, sekarang aduh. Kalau dulu mau datang, waduh harus cari pesawat, cari ini. Setelah diracun, malas aku malah. Ada kesempatan malas. Nah ini, harus tergembala. Nah, kami tanggung jawab gembala. Bukan untuk meracun jemaat, tapi untuk memberi makanan rohani yang sehat supaya kerohaniannya sehat, lebih hari lebih bertumbuh, lebih sehat sampai sempurna. Nah ini mengapa harus tergembala. Ini jadi supaya tidak disesatkan ajaran palsu, tidak diracun oleh ajaran palsu, makanan rohani yang palsu sampai mati rohani. Kering rohani, mati rohani nanti. Mati rohani. Binasa selamanya. Supaya tidak disesatkan, tidak diracun. Satu, kenapa harus tergembala? Satu, menghadapi racun ini, jalan sesat. Kedua, untuk menghadapi masa kegelapan, krisis ekonomi. Nah, menghadapi krisis ekonomi hanya penggembalaan. Sebagai contoh Matius 14, 15, 19, 21 itu satu cerita. 5.000 laki-laki duduk
di atas rumput. Nah, Tuhan yang melimpahkan. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Nah, ini sudah sunyi. Nah, ini krisis kegelapan. Krisis kegelapan salah satunya krisis ekonomi. Tempat sunyi, siapa yang mau beli? Tidak ada, sunyi. Dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa. Nah, siapa yang mau beli, siapa yang mau apa yang dibeli, tidak ada, sudah sunyi dan malam. Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah diambilnya 5 roti 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur, mengucap berkat, lalu memecahkannya roti itu dan memberikan kepada muridnya, lalu muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. 21, ya, dan yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Jadi sini jelas, duduk di atas rumput, menghadapi kegelapan malam, krisis ekonomi, laki-laki harus duduk di atas rumput. Gembala harus tergembala dulu, suami harus tergembala, maka istri dan anak akan ikut duduk. Sehingga 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakul. Nah, ini tangan Tuhan memecah-mecahkan. Sehingga 5 roti 2 ikan dipecah-pecahkan oleh Tuhan, oleh tangan Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang. Ini pemeliharaan secara jasmani yang berlimpah sampai kita mengucap syukur. Dan hidup kita tidak bergantung pada roti ikan dunia ini, tapi bergantung pada tangan Tuhan. Tangan anugerah Tuhan yang besar. Nah, ini orang tergembala beda. Orang tergembala tidak tergantung lagi pada 5 roti 2 ikan dunia. Kalau 5 roti 2 ikan dunia untuk 5.000, untuk 5 orang aja tidak cukup. Untuk 5.000, kenapa bisa cukup? Karena beralih sudah. Kita bukan hidup dari 5 roti 2 ikan, tapi dari tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Nah, kalau tidak di tangan Tuhan, 5 roti 2 ikan untuk 5 orang sudah rebutan, sudah kelahi. Sudah kelahi. Tapi begitu di tangan Tuhan, sekalipun tidak ada roti ikan, ada tangan Tuhan bisa memelihara kita. Amin. Tidak ada menjadi ada. Jadi fokus kita sudah beda. Silakan kerja tetap ya, jangan berhenti kerja. Kerja keras, tapi pengakuan kita sudah beda, iman kita sudah beda. Aku bukan 5 rotinya, 2 ikan, bukan gajinya, tapi tangan Tuhan itu yang menghidupi aku. Amin. Nah, semoga kita. Seperti yang saya katakan, saksikan itu orangnya masih hidup. Ya, wah, enggak mungkin enggak hidup dari gaji. 2 digit saya gaji. Tuhan izinkan dipotong-potong 0, 3 bulan 0. Nah, baru menghadap, minta ampun saya tidak setuju firman. Kita hidup dari Tuhan bukan dari gaji, tidak setuju. Tapi sekarang 0 3 bulan. Bisa hidup, bisa. Sekarang dari mana? Dari Tuhan betul loh, baru ngaku. Dari Tuhan. Silakan kerja tetap yang sekolah, tapi pengakuan kita sekarang, orang digembalakan, orang benar, orang digembalakan, hidup bergantung pada tangan Tuhan, tangan anugerah Tuhan, tangan anugerah Gembala Agung, tangan Gembala Agung yang penuh dengan anugerah yang besar. Tangan anugerah besar dari Gembala Agung. Itu yang, ini krisis nanti. Menghadapi krisis kegelapan ekonomi. Ayo hidup dalam terang. Berikat pinggang kebenaran, pegang teguh pengajaran benar. Tolak, tegas menolak ajaran palsu. Supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Kalau campur-campur tidak bisa benar. Tidak bisa benar kita hidup. Pasti ada pertimbangan, campur-campur. Tegas satu pengajaran benar, tegas tolak yang tidak, maka kita pasti bisa hidup dalam kebenaran. Begitu tidak benar sadar kita. Sadar, aduh salah ngomong tadi. Aduh sadar. Tapi kalau kita campur-campur ajarannya, kita diracun tidak sadar-sadar, malah fly, tidak sadar-sadar. Tidak tahu yang mana salah, yang mana benar. Tapi kalau tegas hidup benar, digembalakan oleh Tuhan. Menghadapi kesesatan, jalan sesat, makanan racun yang mematikan rohani, kita hadapi. Dan untuk krisis ekonomi, kegelapan ekonomi, kita hadapi dengan kekuatan tangan
Gembala Agung. Tangan anugerah besar dari Tuhan, dari Gembala Agung. Semoga kita mengerti. Ini jaga pertama, ikat pinggang. Jaga kedua, saudara tadi Lukas 12:35. Ini 3 macam berjaga-jaga. Lukas 12:35. Saudara, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pelita tetap menyala. Artinya, bagaimana pelita tetap menyala? Selalu ada minyak persediaan. Pelita tetap menyala. Itu artinya selalu ada minyak persediaan. Sama dengan hidup dalam urapan Roh Kudus, selalu hidup dalam urapan Roh Kudus, selalu hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, selalu hidup dalam kelimpahan Roh Kudus. Roh Kudus melimpah. Itu pelita tetap menyala. Pinggang tetap berikat itu firman pengajaran. Untuk membuat kita benar, tergembala, sudah hidup dalam tangan Gembala Agung. Tangan anugerah yang besar dari Gembala Agung. Yang kedua, pelita tetap menyala. Melawan gelap, pelita tetap menyala. Yaitu hidup dalam urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dan meluap-luap, melimpah-limpah dalam Roh Kudus. Buktinya apa? Praktiknya melimpah dalam Roh Kudus. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12:11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi banyak salah. Kita cuma fokus pada bahasa roh. Wah, kepenuhan bahasa roh, sedikit bahasa roh, bahasa roh. Bukan itu. Malah ditantang, mari berbahasa roh. Wah, mari. Ya, jangan-jangan nyanyi juga. Nyanyi dengan bahasa Indonesia. Sudah ini bahasa roh. Nah, itu sungguh-sungguh terjadi. Nah, ini kesalahan kita. Bukan itu kepenuhan Roh Kudus. Ini. Jangan hendaknya kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah. Setia berkobar-kobar. Itu praktik. Kita dalam urapan. Kita dalam kepenuhan. Malah melimpah-limpah. Dalam kita selalu setia dan berkobar-kobar. Dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sampai garis akhir. Ini pelita tetap. Istilah tetap itu tidak pernah mati pelitanya. Tetap sampai garis akhir. Itu baru hidup dalam Roh Kudus. Ya, ayo kalau loyo-loyo, lampunya sudah mulai, minyaknya sudah, sumbunya sudah, minyaknya sudah mau habis. Lampunya sudah goyang. Sudah. Ayo semangat lagi. Pada malam ini kita mohon kepada Tuhan. Ikat pinggang saya Tuhan. Jangan ikuti hawa nafsu, ikat pinggang. Ayo ikuti firman, hidup benar. Hidup benar. Ayo tergembala, memang diikat. Tergembala itu diikat. Tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa. Yang dibendung dagingnya. Yang membuat kita tidak benar. Itu yang dibendung sebenarnya. Bukan tidak boleh ini, tidak boleh ini. Dibendung. Dagingnya yang membuat mengarahkan kita kepada sesuatu yang tidak benar, itu yang dibendung. Jangan ke sana, jangan. Terus diikat pinggang kita. Semoga kita itu digembalakan. Sudah itu ayo Roh Kudus tetap setia berkobar. Sekali lagi usia dan lain tidak berpengaruh. Kalau ada urapan usia tua, tubuh mungkin kurang sehat sedikit dan lain-lain, itu tidak berpengaruh. Roh Kudus mampu mendorong kita setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sesuai jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan sampai garis akhir, sampai meninggal, sampai Tuhan. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, biar masih muda baru melayani, mungkin melayani jadi gembala 3 bulan, mungkin sangkur 3 bulan sudah merosot. Biar masih muda merosot, apalagi sudah tua, wah tambah sudah. Alasannya 1001. Ini semoga kita. Tapi kalau ada Roh Kudus, setia berkobar untuk menghadapi krisis nikah. Loh, hati-hati. Kalau sudah tidak setia sama Tuhan, ya apalagi cuma sama istri, yalah siapa dia? Apalagi cuma sama suami, yalah tidak tahu dia. Nah, ini krisis nikah. Pelita menyala untuk menghadapi krisis nikah. Roma 1:26-27. Sebab kalau tidak gairah lagi dalam ibadah, gairah yang lain. Birahi yang lain. Ini tadi bisa diberi, maaf saudaraku, istilah rohani ya.
setia berkobar dalam ibadah pelayan kepada Tuhan tuh birahi rohani kepada Tuhan. Nggak mau dipisah sedikit. Nggak mau dipisah sedikit. Ada birahi rohani, gairah rohani kepada Tuhan. Dia mempelai pria, kita mempelai wanita. Tapi dalam arti rohani, birahi rohani. Birahi rohani. Gairah rohani kepada Tuhan yang tidak bisa dipadamkan oleh apapun. Nah, tapi kalau tidak gairah lagi sama Tuhan, sama yang lain pasti. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Demikian juga suami meninggalkan persetubuhan wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka. Seorang terhadap birahi jasmani, seorang terhadap lain, sehingga mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki, karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesalahan. Kalau tidak mau birahi rohani pada Tuhan, tidak mau setia, birahi jatuh dalam birahi jasmani, hawa nafsu. Nah, terjadi kawin mengawinkan sampai penyimpangan, percabulan, laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Hancur nikah itu. Nah, ini krisis nikah. Dihadapi dengan pelita, tetap menjalani hidup dalam urapan, kepenuhan, melimpah, buktinya setia berkobar, birahi yang rohani. Gairah yang rohani kepada Tuhan. Kalau tidak, gairah yang jasmani terhadap orang lain, terhadap siapa? Kita harus waspada. Yang ketiga, nah, jadi kita harus saling menasihati. Ayo terjadi krisis nikah nanti. Berkobar-kobar, menyala-nyala dalam birahi jasmani tadi, itu terjadi dosa kawin mengawinkan, penyimpangan, percabulan, terjadi krisis nikah dan buah nikah, hancur-hancuran. Termasuk dosa makan minum juga, narkoba, merokok, ya larinya ke situ. Dosa makan minum, kawin mengawinkan, lari ke sana. Terjadi kehancuran nikah dan buah nikah. Makanya saya selalu katakan, ayo kaum muda didorong untuk dekat kepada Tuhan, bergairah kepada Tuhan, gairah rohani. Kalau enggak, pasti gairah yang jasmani, birahi yang jasmani, enggak mungkin tidak. Enggak ada di tengah-tengah, enggak ada. Hanya ada rohani, jasmani, enggak ada di tengah-tengah. Apa kalau di tengah-tengah? Rohani, jasmani, rojas, enggak ada. Hanya pilih rohani, pilih jasmani. Itu saja. Surga, neraka, itu aja. Enggak ada di tengah-tengah. Aku gantung-gantung di tengah aja. Ya, tempat yang enggak panas, enggak bahagia, enggak panas, tengah-tengah aja. Enggak ada. Pilih salah satu. Semoga kita mati. Yang ketiga, ayo harus saling menasihati di Ibrani 10 sebelum yang ketiga. Nasihat tertinggi hari-hari ini Ibrani 10:25. Kita saling menasihati menjelang kedatangan Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi menjelang hari Tuhan yang mendekat, maka kita harus saling menasihati. Nasihat tertinggi adalah mendorong untuk beribadah melayani Tuhan. Boleh mendorong anak kuliah, anak silakan kerja. Mendorong suami, ayo pak begini, ayo. Tapi kalau tidak dibarengi ibadah, tidak ada arti. Krisis nikah akan terjadi. Krisis nikah akan terjadi. Kalau tidak benar tadi, tidak tergembala, cepat lambat krisis ekonomi terjadi. Ini kegelapan dunia, krisis ekonomi, krisis nikah terjadi. Dan buah nikah. Terakhir, 3. Ayat yang ke-36, Lukas 12:36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, pernikahan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. 37, berbahagialah. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Dan seterusnya. Jadi tetap dalam suasana pesta nikah. Dari perkawinan, tuannya datang. Nah, kalau dibuka pintu tentu cerita tentang perkawinan. Wah tadi begini, tadi begitu. Ya, coba keluarga kita ke perkawinan, ke pesta kawin kita tidak ikut. Nanti kan ceritanya begitu. Tadi rame tadi. Ya, atau tadi sepi, tidak ada yang datang.
Itu saya kira itu tadi makanannya berlimpah atau aduh habis, aku cuma dapat piring kosong. Nah, itulah cerita perkawinan. Nah, ini kita tetap dalam suasana pesta nikah, yaitu suasana kasih Allah. Pesta yang rohani, pesta nikah rohani itu suasana kasih Allah yang membawa pada kebahagiaan surga, yang membawa kebahagiaan surga. Nah, ini kita tetap dalam suasana pesta nikah, yaitu suasana kasih Allah yang membawa kebahagiaan surgawi lewat sekarang hubungan nikah itu doa penyembahan. Hubungan kepala dengan tubuh itu leher. Kepala Yesus mempelai suami laki-laki, tubuh mempelai wanita. Hubungan pesta nikah, hubungan nikah rohani, leher, doa penyembahan. Di situ kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di dunia. Tidak bisa dipengaruhi lewat doa penyembahan. Tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga di dunia. Ya, itu lewat doa penyembahan. Petrus waktu 5 roti 2 ikan enggak ada dia kalimat betapa bahagianya aku. Ya, Yesus membangkitkan orang mati, Petrus ada, betapa bahagia, enggak ada. Tapi begitu di gunung penyembahan, ini saudara, gunung penyembahan di atas gunung dingin. Saudara, suasana dingin, enggak ada persiapan apa-apa, dingin. Betapa bahagianya aku. Bahagia doa penyembahan. Ya, ayo tim doa rantai sungguh-sungguh. Ya, saudara-saudara yang mau ikut tim, ayo sungguh-sungguh kita satu kesatuan berdoa. Mungkin kalau dulu doa jam berapa malam tidak kuat. Nah, sekarang ingat, ada teman-teman saya doa juga ini sekarang kuat. Kita saling berdoa. Saya ini doa penyembahan. Petrus bahagia. Doa penyembahan untuk menghadapi krisis iman. Ada krisis iman. Saudara, ini saudara. Matius 14 23 24 29 sampai 32. Sebab kita hidup di dunia, lautan dunia yang bergelora. Penuh angin badai, setan tiupkan angin badai untuk kita tenggelam. Petrus ini. Petrus bahagia dalam penyembahan, tapi ada kekurangan, masih tidur. Masih tidur dalam penyembahan. Di Taman Getsemani tidur, diajak naik di gunung tidur juga. Lukas 9. Sementara Yesus berubah muka, mereka ketakutan, tidur juga. Ini masih belum penyembahannya, makanya masih merosot dia. Hampir krisis iman, hampir menjatuhkan Petrus. Tapi untung masih dia berseru pada Tuhan, Tuhan tolong. Matius 14, 23, 24. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, ini jadi di sini sampai di sini setan meniupkan angin gelombang untuk membuat hamba Tuhan, pelayan Tuhan bimbang. Krisis iman itu bimbang. Bimbang terhadap pribadi Yesus, pengajaran benar, mana ini? Bimbang terhadap kuasa Yesus, berharap yang lain. Nah, ini setan meniupkan angin gelombang di tengah lautan dunia untuk membuat hamba Tuhan bimbang terhadap pribadi Tuhan, bimbang terhadap pengajaran, sama aja, ini begitu. Bimbang terhadap kuasa Tuhan, mulai beralih pada yang lain, mulai berharap pada yang lain, bimbang, sehingga tenggelam, hampir tenggelam, merosot semuanya, hampir tenggelam, merosot semuanya, merosot jasmani, merosot rohani. Nah, kalau dibiarkan akan tenggelam di dalam lautan api belerang. Ini maksudnya setan. Di lautan dunia sudah bimbang terhadap pengajar benar, bahaya, sudah merosot. Bimbang terhadap kuasa Tuhan, mulai berharap yang lain, merosot. Kalau dibiarkan ini sampai tenggelam di dalam lautan api belerang, neraka selama-lamanya. Sampai tenggelam di dalam lautan api belerang, neraka untuk selamanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, tapi kalau dari Tuhan, mengapa Tuhan izinkan ayat 29 sampai 32? Nah, kata Yesus, datanglah
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atasnya mendapatkan Yesus. Biar setan tiupkan angin gelombang, kuasa Tuhan menolong. Petrus bisa berjalan di atas angin, di atas air yang bergelombang, laut yang bergelombang. Tetapi nah ini ketika dirasanya tiupan ini ajaran palsu, ini gosip-gosip. Kita sudah punya pengalaman dengan Tuhan, dengan firman pengajaran pribadi Tuhan, kuasa Tuhan bisa melewati laut. Tapi seringkali kena ajaran palsu, gosip-gosip, ini seringkali kita kalah. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hei orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Nah, semoga kita bisa mengerti. Mengapa Tuhan izinkan Petrus hampir tenggelam? Mengapa Tuhan izinkan Petrus hampir tenggelam? Sebab Petrus sombong. Petrus tinggi hati. Harus dirubah dia. Sombong. Saat diajak berdoa oleh Tuhan, Petrus tidur. Nah, ini kesombongan, kekerasan hati. Petrus sombong, keras hati. Sebab ketika diajak berdoa, tidur. Nah, sedangkan Tuhan bergumul, dia tidur. Nah, sombong, keras hati. Nah, dijaga ya. Jadi berdoa bukan tidur di bawah kaki Tuhan. Berdoa itu berseru di bawah kaki Tuhan, bukan tidur di bawah kaki Tuhan. Sombong, keras hati. Ya, sombong, keras hati. Ya, Tuhan izinkan Petrus tenggelam. Yang kedua, supaya Petrus bisa mengangkat tangan dan berseru kepada Tuhan. Berseru, angkat tangan itu berserah dan berseru, Tuhan tolong berseru. Itu doa penyembahan. Berseru kepada Tuhan, mengangkat dua tangan pada Tuhan, berserah dan berseru kepada Tuhan. Untung saat itu Petrus sudah percaya 100% pada Tuhan. Tidak bimbang lagi. Oh, padahal di perahu lain ada teman-temannya. Banding satu, Tuhan satu, teman-temannya ada banyak. Teman-temannya ada 11. Banyak, 12 murid, sisa 11. Tapi dia pilih Tuhan. Nah begitu. Tuhan izinkan kita mengalami merosot ini supaya pilih Tuhan. Jangan salah pilih hari-hari. Jangan salah pilih. Kalau kita bimbang, salah pilih. Yesus Kristus, Yesus Barabas, salah pilih. Salah pilih. Pilih Yesus Barabas. Ayo jangan bimbang, mantap hari-hari ini. Mantap betul. Pribadi Tuhan, pengajaran benar, mantap. Mantap pada kuasa Tuhan, tidak ragu lagi. Tidak ragu lagi, tidak mikir lagi, tidak ragu lagi. Tadi mau jalan, gimana. Sekarang sudah Yesus tolong. Tuhan tolong, tidak ragu lagi. Itu yang ditunggu oleh Tuhan. Saya juga kemerosotan dalam pelayanan, dalam ini ditunggu cuma satu, percaya 100%. Amin. Nah itu hanya mengangkat tangan, berseru kepada Tuhan, percaya mempercayakan diri hanya kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Itulah saat Tuhan ulurkan tangan anugerah yang besar untuk mengangkat Petrus, mengangkat kita semua. Mengangkat kita semua dari ketenggelaman. Artinya mengangkat dari kejatuhan. Mungkin tenggelam rohani, jatuh dalam dosa, diangkat dari kejatuhan dosa. Kita kembali hidup benar. Kalau bimbang jatuh dalam dosa. Ini krisis iman. Kalau bimbang pasti jatuh dalam dosa. Tapi kalau sudah jatuh diangkat. Kalau kita mau berserah, berseru, percaya, mempercayakan diri 100%. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Kejatuhan kita bisa hidup benar. Kegagalan berhasil dan indah. Tenggelam itu kegagalan berhasil. Kemerosotan dipulihkan kembali. Diselesaikan semua masalah. Selesaikan semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Ah, itu diangkat dari ketengelaman. Dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Dengan pengalaman ini Petrus dipakai. Ayo, pengalaman itu jadi pijakan kita. Aduh, jangan sampai begitu lagi. Pijakan kita. Pijakan.
Ya, sebenarnya Tuhan sudah beri pengalaman Petrus berjalan di atas air belum, tapi sayang bimbang, sayang. Nah, ini, tapi Tuhan masih berikan pengalaman lagi, dia tenggelam diangkat, untuk dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ayo, sudah di Kartika, ada di Medan, kita masih tugas Natal di Square Ballroom, ya. 25 atau 24-25 ya, seminggu Senin itu, Malang Minggu, Senin sini, nah, gantian Kartika Geraha terus ke sini ya, itu Minggu Senin kalau tidak salah 24-25 itu saja. Mari, masih ada tugas, banyak tugas kita, belum safari Natal saja ke Mojo Agung, ke Umpang, Jatipasar ya, dan lain sebagainya. Ayo kita dipakai oleh Tuhan. Dan diangkat itu diubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Taat dengar-dengaran, itu percaya mempercayakan, taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Hanya ulur tangan. Taat dengar-dengaran. Maka mujizat jasmani juga terjadi. Diubahkan tuh mujizat rohani sampai kita taat dengar-dengaran. Maka mujizat jasmani juga terjadi dalam hidup. Langkah-langkah mujizat. Pemakaian Tuhan itu langkah-langkah mujizat. Sampai terakhir, langkah terakhir diubahkan sempurna seperti Dia untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Semoga kita, sementara dunia goncang, gelap, hancur, kita ada di awan-awan yang permai bersama Dia sampai Firdaus, sampai Yerusalem baru, kota terang selama-lamanya. Tuhan memberkati. Ayo berseru, berseru malam ini apapun yang kita hadapi. Semoga kita bisa menyadari kekurangan kita, bukan kelebihan, kekurangan kita. Kita bisa berseru, mengangkat dua tangan, berseru kepada Tuhan. Tuhan ulurkan tangan. Silakan yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja, spon-spon dibagikan. 147. Bila sengsara, 147. Bila sengsara menimpa ke atas, dia hanya sejauh doa. 147 ya. Bila sengsara menimpa, bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu, tak jauh darimu. Bila godaan menggodai, bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagi, satu saja. Jangan dibanding berapapun, satu, pilih satu. Yesus selalu pedulikan kamu. Kan kamu berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atas, bila kelam kabut tak menentu hidup, ingat ada seorang penolong bagimu, Dia tak pernah jauh darimu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu.
percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa dengan percaya sekali lagi percaya Dia tidak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kita berdoa. Haleluya. 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 Apapun kemerosotan kami, kegagalan kami, jasmani rohani, kami tidak mau putus asa, kecewa. Kami mau berserah, berseru kepadamu. Oh, haleluya. Engkau beri kesempatan sekali lagi kepada kami, seperti kepada Petrus, Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Yesus, haleluya. Ya Laza, ya Laga, ya Laga. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. 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 Ya Laza, ya Laza. Haleluya. Kami hanya menyembah Engkau. Kami hanya berserah, berseru kepadamu. Apapun kemerosotan, ketenggelaman kami, Tuhan. Apapun krisis yang kami hadapi, Tuhan. Ilaha saya laka, ilaha laka, ilaha. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Yalawaka. Kami menyembah, kami menyembah Engkau. Yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya.
Yesus haleluya. Yesus haleluya, haleluya, haleluya. Yesus haleluya, haleluya. Ilawasa, haleluya, haleluya. Ilawalaga, ilawalaga. Haleluya, haleluya. Ilawasa, ilawaka, ilawalawaka, ilawaka. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Ilawalawaka, ilawalawaka, ilawalawaka. Kami menyembah, kami menyembah. Ilawasa, ilawaka, ilawalawaka, ilawalawaka. Yesus haleluya, Yesus haleluya, Yesus haleluya, haleluya, haleluya. Yesus haleluya. Yalaga, yalaga. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ilasa, ilasa, ilasa. Yesus, ilalaka, ilalaka. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Ilawaka. Kami tak mampu di tengah kegelapan lautan dunia ini. Krisis ekonomi, krisis nikah, buah nikah, krisis iman Tuhan, banyak yang gugur. Oh, ya laga, ya laga, ya laga. Ulurkan tanganmu memegang kami semua.
memeluk kami, mengangkat kami Tuhan, sekeluarga kami. Kami menyembah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya, 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 oh haleluya, 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 ilawasa, ilawasa, ilawalawaga, haleluya, 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 yalawaga, 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 haleluya, 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 yalasa, yalasa, yalaga, 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 yalawalawaga, yalawalawaga. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya, kami menyembah Tuhan, ilawasa, yalaga, ilawasa, kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, oh haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, pegang kami, angkat kami Tuhan, ilasa, kami tidak mampu Tuhan, krisis apapun yang kami hadapi tidak mampu, pegang kami Tuhan, angkat kami Tuhan, oh haleluya, 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 ilawasa, yalaga, ilawasa, yalaga, kami menyembah Tuhan.
Kami menyembahmu Tuhan, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Oh, ya laga. Ya laga. Ya laga. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Ilawa saya laga. Ilaga. Ilaga. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Ilawasa, Ilawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ilawasa, Ilawasa. Ya laga. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Ilawasa, ilaga. Ilawasa, ilawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya.
Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tak mampu ulurkan tangan kepada Kau. Kami hanya mengulurkan tangan, mengangkat tangan kepada-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Di tengah gelombang dunia ini, kegoncangan, kegelapan kami tak mampu Tuhan. Pegang kami, peluk kami Tuhan, angkat kami. Oh, haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau tidak jauh dari kami, Engkau menjawab doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Kor sambil bangkit berdiri, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dengan apapun keadaan kita, hanya berserah, berseru. Ada yang mau mengangkat tangan, berserah, berseru, angkat dua tangan. Percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yalaka, 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 yalaka. Ulurkan tanganmu, jamaah kami pegang kami. Oh, haleluya. Yalaka, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya.
Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi. Angkat kami, pulihkan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih sampai diangkat di awan-awan yang permai, Tuhan. Terima kasih bersama Engkau selama-lamanya, Tuhan. Terima kasih turunkan tangan. Terima kasih Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Syukur kepada Engkau tahu keadaan kami di lautan dunia, Tuhan, dalam kegoncangan badai, dalam kegelapan, krisis melanda semua, Tuhan, segala bidang, Tuhan. Engkau yang tolong kami, Engkau pegang kami selalu, Engkau peluk kami selalu, hidup dalam terang sampai Yerusalem baru, kota terang selama-lamanya, Tuhan. Terima kasih. Gembalakan kami di sini, Jalan Simpang Borobudur 27 Malang, di Jalan Suprapto 2 BC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta. Juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar di dalam negeri, luar negeri. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Saya merasa uluran tangan Tuhan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua, membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna. Terima kasih Tuhan. Jiwa-jiwa yang sudah undur tarik kembali, bapak ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, imam-imam, tarik kembali Tuhan. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Jangan ada yang tenggelam Tuhan di lautan dunia, apalagi sampai lautan api belerang. Tolong semua Tuhan, Engkau tolong angkat kami semua. Terima kasih, gairahkan kami dalam ibadah pelayanan kepadamu sampai garis akhir Tuhan. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun, kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, keluarga, kemalasan, penyakit dan lain-lain. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Setia berkobar sampai Engkau datang kembali. Pergumulan dalam nikah, rumah tangga satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah Tuhan. Sebelum Kau datang, Engkau tolong Tuhan. Kau mudah sucikan pergaulan, beri perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajar benar, yang ada buah-buah pengajar benar yang sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan Kau mudah, beri masa depan berhasil indah Tuhan. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan pergumulan. Oh Tuhan, dalam hidup sehari-hari kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua apa yang diusahakan, kerjakan. Buka firman, buka jalan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, hutang-hutang, piutang, tolong. Membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Buka jalan, mujizat terjadi. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayanan kami. Mujizat terjadi. Yang sekolah kuliah menghadapi UTS, menghadapi ulangan harian, skripsi, tesis, disertasi, apapun juga, mujizat terjadi. Lulus dengan baik, naik kelas dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, bahasa Indonesia, Inggris, YouTube, juga majalah mana, tolong juga di radio, di televisi, tolong semua buka firman, buka jalan Tuhan. Banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran di dalam negeri, luar negeri. Engkau buka jalan semua, Engkau tolong. Terima kasih. Demikian juga Tuhan tolong kiranya Tuhan kami serahkan kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan. Terjadi gerakan gempar, hamba-Hamba-Mu, anak-anak bisa datang kepada mulai terdekat di Medan. Engkau tolong juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga Tuhan di Batam, juga di Jayapura, tolong. Natal Safari, juga Natal di Malang, Surabaya, semua di Medan juga buka firman, buka jalan. Biar jadi gerakan hamba-Hamba-Mu, anak-anak bisa datang kepadamu
kami satu kesatuan tubuh Kristus sampai mencapai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. GBT Pusat Pengurus beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar dalam segala hal. Kami rindu hanya satu, kembalikan satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah benar, satu penyembahan benar seperti yang sudah kami alami bertahun-tahun Tuhan. Engkau tolong kiranya satukan kami bahagia di dalam Engkau. Engkau yang membela, Engkau yang menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Lempilan Kristus ajaib juga yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajar benar, dalam pelayanan benar. Tidak ada yang berkhianat Tuhan, tolong kiranya Tuhan. Yang masih di Malang beri ketaatan, sungguh-sungguh dibentuk jadi hamba-Mu yang berkenan pada Tuhan. Yang akan datang angkatan 41 tolong juga buka firman, buka jalan. Kami tidak mampu apa-apa, Tuhan menyeleksi, Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Banyak permohonan kami, Engkau yang dengar semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban masih untuk Medan, tanggal 10 sampai 12 Oktober yang akan datang. Kita nyanyikan, ku angkat tangan, ku menyerahkan. Segera pelayan kolektor. Bila ku angkat tanganku Dia akan turun tangan membela, sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Sekali lagi. Ku angkat menyerahkan semua hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Sesudah ini ada doa malam, satu session. Kita makan bersama lebih dahulu. Kemudian hari Sabtu kaum muda remaja jam 5:15 sore. Ya. Dan hari Minggu 9:30 sekolah minggu, jam 11 kurang sedikit ibadah umum di sini. Baik, Tuhan memberkati. Yang berulang tahun, Saudara Giovanni Logis Gio kemarin 28, Bapak Rudi Eliadi Joyo Pranoto kemarin 28, Ibu Dr. Kurnia Amandari Joyo Pranoto, Ibu Troy hari ini 29, Ibu Inke Septa Paulina, Ibu Kristus 30 September besok. Baik, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, buat yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok, dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Yang sakit Engkau jamat kiranya Tuhan. Ibu Isarini, Ibu Untung, Ibu Susi Engkau jamat. Ibu Sin, Ibu Himawati, Ibu Juni, Ibu Rahel juga, Ibu Diki, Ibu Sri, Ibu Tian Mukhardi, Engkau jamah juga Tuhan. Bapak Gaino di Papua, Bapak Joni, Bapak Buwono, Engkau jamah juga, kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga Bapak Anton, Bapak Drio, Ibu Jimmy kakinya Engkau jamah juga. Ibu Drio pemulihan Engkau jamah selalu Tuhan. Engkau tolong. Ibu Sriwati di Pamekasan jamah juga. Bapak Ateng di Pamekasan jamah, terutama bisa beribadah melayani Tuhan. Ibu Dian Engkau jamah, beri kesehatan, kekuatan. Ibu Mariam Sukainjun di Tuban, Engkau jamah juga Tuhan.
kami serahkan. Tante Maria jama, Om Samuel Budianto, Bapak Peter, Bapak Andi Budianto, engkau jama semua. Bapak Gunawan di Semarang, engkau tolong. Om Pangaribowo juga jama. Pak Sutrisno dan Ibu, Bapak Lukas Amanu juga, Bapak Nadia, engkau jama juga. Kami serahkan. Bapak John Panjaitan, Bapak Jimmy, engkau jama semua Tuhan. Bapak, oh Tuhan, Sianturi di Medan, engkau jama juga. Kami serahkan. Ibu Min, Ibu Jarwo juga, Pak Darmono jama kiranya Tuhan. Beri kekuatan ekstra bisa kembali beribadah. Tuhan tolong Tuhan. Roh Kudus tolong beliau. Bapak Sagrim di Papua juga. Papanya Meli, engkau jama. Papa mertua Pak Apong, Ibu Kristin juga, engkau jama. Ibu Silvi Mas Kamin juga, engkau jama selalu. Terima kasih Tuhan. Asni juga tolong. Dan lain-lain yang tidak disebut nama. Saat ini di rumah sakit, engkau jama kiranya Tuhan. Mertuanya Ati, engkau jama di Malang. Juga Ibu Wangintowe jama juga. Yang akan pindah ke Jakarta, engkau tolong semua. Engkau berkemurahan. Terima kasih. Terima kasih. Ampuni kami semua. Yang sakit yang disebut atau tidak namanya. Kuasa-kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilurmu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih segala pengorbanan anak-anakmu. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Satukan keluarga kami masing-masing. Keluarga Pardede, keluarga Afisid Andrew di Malaysia, keluarga Mertes di Jerman, keluarga Oi di Philadelphia, Amerika Serikat. Satu kesatuan dalam pengajaran benar. Selalu ada damai sejahtera, mujizat Tuhan selalu terjadi. Yang tidak hadir malam ini, kemanapun mereka pergi, di luar kota, luar pulau, sampai di luar negeri, di Filipina, engkau juga jaga, lindungi, sertai. Sampai kembali dengan selamat, kembali bersama kami beribadah melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nanti doa malam juga buka firman, buka jalan, hadirat-Mu nyata untuk menolong kami semua. Jika ada yang harus pulang, juga jaga, lindungi, stay. Jauhkan dari celaka mara, baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya semua lindungi. Sampai tiba dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.